adalah kita lakukan sebagai tindakan. Oke, langsung saja kepada Bapak Anies Baswedan, kita harapkan rekomendasi nanti bisa kita sampaikan kepada Gubernur Jakarta yang sekarang, yaitu Pak Pramono. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyapa begitu banyak tokoh-tokoh ini berkumpul siang hari ini. Jadi ketika kita ngobrol beberapa hari yang lalu, saya bilang insya Allah nanti saya datang karena saya ingin sekali ketemu dengan PA GMNI DKI Jakarta khususnya. Nah, pas ngumpul ternyata bonus. Bung Uki yang saya hormati, tepuk tangan buat Bung Uki. Ada Pak Sukoco, ini saya kenal beliau ketika masih hakim, bukan hakim, komisi yudisial, kemudian juga ketua di sini Bung Aryo dan juga Bung Rio, dan hadir bersama kita juga Bung Riano. Izin waktu itu saya nggak bisa hadir secara fisik ketika mantu, dan yang selalu mendampingi saya di sini Bang Riko Sinaga. Yang ini saya nggak berani panggil Bung, saya bilang. Ini masih Bang terus ini sampai sekarang, masih Bang terus. Kalau Bang itu artinya ukurannya agak besar, Pak. Bung Yusuf Blegur yang biasa nulis konsisten, dan semua rekan-rekan pembicara. Insya Allah pasangan besok Pak Karyono. Kemudian Bung Susmono. Memang kalau bahasa Jawa itu tulisnya A, tapi bacanya O. Kalau tulisnya O, bacanya O. Jadi Daryono. Kalau nulisnya O, harusnya Daryono. Memang nulisnya A. Bung Ipeng moderator dan semua teman-teman yang saya sangat hormati. Betul-betul sebuah kehormatan bisa ikut berbagi pikiran, berbagi gagasan dalam sebuah serial diskusi yang nantinya menuju ke Konverda. Menurut saya kasih catatan dulu sebelum sampai ngomong temanya ini. Ini kan 5 kali ya. Jadi pejuang pemikir, pemikir pejuang itu diwujudkan betul dalam rangkaian ini. Iya. Biasanya kalau ada Konverda Musda ya sudah langsung Konverda Musda, bukan? Lah ini berpikir dulu 5 kali. Baru kemudian nanti Konverda. Kalau enggak kan pejuang saja tanpa pemikir, benar? Nah, ini cocok ini sudah. Cocok. Jadi berpikir 5 seri baru nanti Konverda. Dan harapannya nanti ujungnya akan punya gagasan untuk disampaikan. Nah, tema yang dibawa teman-teman, komitmen negara hadir atas layanan jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan. Saya mau refleksi sedikit mengingat ketika saya mulai bertugas di Jakarta. Nomor 1, saya tidak pernah mengira akan dapat tugas di Jakarta. Ya, semua tahu ceritanya. Saya tidak pernah mengira. Dan ketika saya mulai tugas, dimulainya dari mana? Saat berkampanye. Saat berkampanye itulah saya merasakan. Tadi Bung Ibeng cerita Gerakan Indonesia Mengajar. Kami itu ngumpulkan anak-anak terbaik, ditugaskan di pelosok-pelosok terjauh. Nah, ketika saya tugas ikut proses kampanye, ternyata kemiskinan ekstrim itu adanya di sini, bukan di tempat yang jauh, di sini. Kekayaan ekstrim adanya di sini, kemiskinan ekstrim juga adanya di sini. Masuk di kampung-kampung yang kita tidak bisa membedakan ini siang, sore, malam, atau pagi. Padat, kumuh, luar biasa. Lalu masalah lingkungan hidup, kerusakan yang ekstrimnya ada di sini. Kita merasakan, paling sederhana Pak, kita ini kan sholat 5 waktu. Ambil wudhu di Ciganjur, habis itu acaranya di Penjaringan, airnya rasanya beda Pak. Yang di utara seperti ada minyaknya, yang di selatan terasa segar. Lingkungan hidupnya pun terasa setiap hari.
Beda sekali. Nah, jadi ketika mulai masuk ke Jakarta, saya berangkat dengan pertanyaan yang ingin saya bahas di sini. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Karena kalau kita tidak menjawab pertanyaan dasarnya, nanti yang kita lakukan adalah mengobati gejalanya terus. Apa persoalan mendasarnya kok terjadi ketimpangan yang ekstrim seperti ini? Dan kalau kita ingat tadi pesan pendiri Republik, Bung Karno, Bung Hatta dan generasinya, dan pidatonya Bung Karno 1 Juni. Ini negara yang dibangun ini untuk semua golongan. Ini ya, Mas Ugi, saya itu suka sekali dengan istilah yang digunakan Bung Karno ini. Kenapa? Bung Karno menyebut istilahnya itu golongan. Apa artinya? Bung Karno tidak membicarakan ukuran. Jadi kalau ada yang mengatakan negeri ini dibangun untuk melindungi minoritas, tidak. Negeri ini dibangun untuk melindungi mayoritas, tidak. Negeri ini dibangun untuk melindungi setiap anak bangsa yang dilahirkan di Republik ini. Karena golongan itu tidak mengatakan ukuran. Baru yang pada sekolah di Amerika ini pulang dengan gagasan ukuran. Padahal golongan tidak mengatakan ukuran, disebutkan sebagai variasi semuanya. Nah, ketika sudah jadi, ikatan golongan itu terbangun dahsyat seperti satu persenyawaan hari ini. Dan senyawa itu adalah bahasa Indonesia. Itu seperti persenyawaan. Tetapi perekonomiannya belum. Persaudaraan antar suku bangsanya terjadi, tetapi persaudaraan dalam perekonomiannya belum. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang muncul? Jadi Bapak sekalian, teman-teman saya hormati, Bung dan Sarinah yang saya banggakan, kita menyaksikan perekonomian itu. Ini kalau boleh saya tarik sedikit supaya membicarakan ini kita pada akarnya. Kita bentuk perekonomian. Ada yang masuk dengan tenaga kerja, ada yang masuk dengan modal, ada yang masuk dengan tanah, ada yang masuk dengan teknologi, masuk dalam satu perekonomian. Di situ terjadi namanya distribusi hasil. Dari distribusi hasil itu ada yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan berbeda-beda. Ada yang meningkat kesejahteraan banyak, ada yang kesejahteraannya sedikit di dalam perekonomian ini. Itu namanya distribusi. Karena ada ketimpangan dari distribusi ini, maka uang pajak itu diserahkan kepada negara, lalu negara diminta melakukan redistribusi. Ini distribusi yang kedua, dengan cara jaminan sosial, bantuan sosial, bantuan sekolah, bantuan kesehatan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan dari distribusi. Selama distribusinya ini tidak diselesaikan, maka kita akan terus-menerus fokusnya pada redistribusi. Kalau redistribusi terus, artinya apa? Kita membiarkan yang besar terus makin besar, yang ketinggalan makin ketinggalan. Selama jenengan bayar pajak, nanti negara yang ngurusin ini. Padahal negeri yang dibangun. Dan kalau kita baca catatan pikiran ekonomi Marhain soal ini, bicaranya tentang apa? Tentang bagaimana penguasaan alat produksi itu setara. Betul tidak bisa? Jadi yang harus kita bereskan nih ekonominya, supaya distribusi dalam ekonomi adil. Seminim mungkin harus melakukan redistribusi. Nah sekarang kita tidak ada yang mau menyentuh soal distribusi ini, Bapak sekalian. Kenapa? Karena bicara berekonomi berkeadilan berarti mengatur ulang pelaku-pelaku ekonomi di sini. Berarti melakukan intervensi terhadap pasar supaya pasar berkeadilan. Kalau distribusi ini bisa dibereskan, maka beban redistribusi akan mengecil.
Jadi pada waktu itu kami refleksi, apa problemnya? Lihat, sekarang saya masuk Jakarta nih. Perekonomian di Jakarta ada mikro, ada kecil, dan ada menengah dan besar. Statistiknya yang mikro dan kecil 97 sampai 98% dari jumlah pelaku. Yang besar dan menengah jumlahnya 2 sampai 3%. Tapi 2-3% itu menguasai hampir 80% perekonomian. Ini problem nih. Jadi kita sampai kapanpun membereskan redistribusi, selama distribusi di sini tidak dikoreksi sulit. Lalu kami mengambil prinsipnya begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kenapa? Yang besar memang harus terus besar karena dia punya daya gerak perekonomian. Tapi yang kecil apa ya dibiarkan kecil terus? Undang-Undang Dasar 1945 ketika mengatakan, tadi Bung Karyono mengutip, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara, itu kan bukan maksudnya dihidup-hidup dijaga supaya tetap miskin, kan bukan kan? Kalau burung dipelihara begitu. Tapi iya kan, kalau orang memelihara. Tapi kalau fakir miskin tidak boleh dipelihara tetap fakir miskin, bukan? Negara membereskan ketika gagal dalam distri. Jadi ini refleksi aja apa yang kemudian dikerjakan. Saya kemudian cek yang disebut mikro kecil kenapa tidak berkembang di Jakarta pada waktu itu. Ternyata mereka tidak bisa melakukan penetrasi ke pasar yang amat besar. Warung pinggir jalan, ya pelanggannya warga di tetangga sekitar situ. Warung pojokan gang, ya pelanggannya orang yang berada di gang situ. Sementara kalau yang besar, dia bisa menjangkau semua. Lah, padahal Jakarta itu memiliki pasar digital yang luar biasa besar. Nah, di sini kemudian kita coba eksperimen, Pak. Memasukkan pelaku kecil itu ke dalam pasar raksasa. Namanya pasar digital. Saya cek yang punya izin usaha mikro kecil namanya IUMK. Kalau sekarang namanya diubah ini, sekarang namanya menjadi NIB, nomor induk berusaha. Dulu namanya IUMK. Yang punya IUMK pada waktu itu tidak lebih dari 20.000. Bayangkan Mas sekalian, perekonomian Jakarta yang mikro yang punya izin hanya 20. Apa yang dikerjakan? Membagi izin. Datang kemana-mana, semua pelaku ekonomi diberi izin dan diberi NPWP. Begitu mereka punya izin NPWP, mereka akan bisa masuk ke dalam perekonomian. Lalu mereka bisa jualan online, lalu customernya dari mana-mana. Dan saya ingat Pak, waktu itu di Kebut itu, izin usaha itu jumlahnya dari 20-an ribu. Pada saat saya selesai mau keluar itu jumlahnya hampir 400.000 usaha. Dari 20-an ribu menjadi 400.000 usaha yang masuk. Sekarang menurut data di sini mungkin harus cek yang terbaru ya, tapi paling nggak pada waktu itu 380-an sekian pada saat kami keluar. Apa yang terjadi? Ini sebuah usaha untuk membesarkan yang kecil supaya mereka masuk. Satu ketika saya mampir pecel lele makan malam. Pas makan malam pecel lele, ini kan serombongan makan pecel lele jam 10-an malam. Udah pesen, itu pecel lelenya itu tidak kunjung datang. Jadi lama-lama saya tanya, coba dong tanyain. Wah, lama betul, nggak datang-datang. Terus yang punya pecel lele itu mendatangi, Pak Gub, mohon maaf Pak Gub, ini sedang melayani pesanan online. Di samping situ memang saya lihat banyak ojek online. Saya kira pangkalan, ternyata mereka menunggu
order. Apa yang terjadi? Yang semula mereka hanya mengurusi sekitar situ, mendadak expanded. Jadi Bapak sekalian, ini contoh ilustrasi aja. Yang harus dikerjakan negara ini sesungguhnya adalah bagaimana yang kecil itu dimasukkan ke dalam pasar sehingga dalam perekonomian ini mereka mendapatkan porsi peningkatan kesejahteraan yang setara sebagaimana pelaku-pelaku ekonomi yang besar. Dengan begitu terjadi kemandirian. Kalau ada kemandirian, maka mereka bisa mengurus pendidikan, mereka bisa mengurus kesehatan, mereka bisa mengurus peningkatan harkat ekonomi mereka langsung. Tapi selama kita tidak membereskan distribusi di situ, maka kita akan terus menerus. Nah, Jakarta masuk kota global. Saya akhiri di sini. Jakarta masuk kota global. Indonesia masuk G20. Ini sekarang ada sidang G20 di Afrika Selatan. Di antara negara G20 itu, Indonesia, India, dan sedikit Cina yang masih memiliki persoalan ketimpangan kemiskinan yang ekstrim. Yang lainnya sudah masuk G20 secara komplit. Tapi kita belum. Jakarta sama. Jakarta sudah menjadi kota yang secara per kapita setara dengan kota-kota besar lainnya. Modernisasinya dengan Singapura, dengan Tokyo, dengan Bangkok itu kita bisa setara. Tetapi ketimpangan di sini ekstrim. Jadi kami melihat perlu serius kita membereskan soal distribusi sebelum kita memperbaiki lewat redistribusi. Karena sesungguhnya para pendiri republik ini berencana membuat sebuah negara, sebuah republik untuk semua, bukan untuk sebagian dan bukan untuk membiarkan sebagian tertinggal secara terus-menerus. Kita ubah itu sama-sama. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan. Sekali lagi bisa beri aplaus dulu. Walaupun tadi yang disampaikan juga sangat prihatin ya, bahwa Jakarta kota global, apalagi ini menyongsong 500 tahun, ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, Jakarta ini masih tergolong ketimpangan ekstrim, dan itu beliau sendiri yang merasakan ketika menjabat sebagai kepala daerah Jakarta. Banyak persoalan ketimpangan, salah satunya adalah kesenjangan